Selamat datang di konten Tanya Layana. Masih bersama saya Anggit, manajer dari layana.id. Kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul terkait dengan software host dan juga klien yang ingin membuat aplikasi startup. Kenapa harus hati-hati dalam memilih software host yang akan dipilih untuk membuat aplikasi yang akan kita pesan? Jadi, jika Anda sebagai calon klien, maka harus selektif dengan developer atau dengan software host yang dipilih. Yang pertama, memang harus dicari tahu asal-usul dari developernya. Apakah ini memiliki kapasitas yang baik atau tidak. Tentunya dengan meng-cross-check dari segi portofolionya dan lama dia berdiri. Nah, dari segi portofolionya, kita bisa cross-check satu persatu, bisa dilihat dari aplikasi atau website yang sudah dibuat, apakah ada bugs atau tidak, apakah lancar, apakah tampilannya baik atau tidak. Dan juga bisa di cross check secara customernya, jadi bisa ditelepon customernya, apakah memang betul dari PT ini atau mas ini yang mengerjakan aplikasi atau website yang dimaksud. Kemudian dari segi pengalaman yang pernah dibuat, berapa lama pengalaman dari software host itu, 5 tahun kah atau 10 tahun, berapa banyak project yang pernah dibuat. Kemudian dari segi legalitasnya, apakah dia sudah memenuhi legal hukum yang sudah ada, misalnya pembuatan CV atau PT, NIB, NPWP, dan segala macamnya. Kemudian juga tentunya perlu untuk apakah software host yang dipilih itu mempunyai office yang jelas. Apakah hanya dia menyewa sebuah virtual office yang mana di dalamnya itu banyak sekali kantor-kantor yang titip nama istilahnya. Nanti ketika ada yang menghubungi akan dihubungkan gitu. Itu banyak sekali saat ini kan virtual office ya, dengan harga murah orang bisa punya kantor gitu. Tapi kan kalau dari software host yang sudah lama bergerak di bidang aplikasi, pembuatan aplikasi dan website, pasti mempunyai kantor yang jelas, bisa dikunjungi, dan juga bisa dicek langsung timnya yang terlibat itu siapa saja di sana. Tapi untuk sekarang ini memang sangat wajar, terkait kemarin pandemi kita 2 tahun, itu banyak sekali software development atau software host yang tidak memiliki kantor. Kenapa? Karena mereka bisa kerja dimanapun dan kapanpun, dan bahkan dari luar negeri pun bisa kita bekerja. Asal ada perangkat komputer, ada internet yang kenceng, itu sudah cukup. Tapi perlu juga dicek, dalam arti ini timnya berapa aja sih dan siapa aja. Mungkin nanti ketika meeting pertama diminta hadir semua itu, supaya mengetahui software host ini betul-betul ada nih gitu. Karena software host yang bagus kan timnya banyak. Dari segi UI UX design, UI UX design sendiri, kemudian back end programmer sendiri, front end sendiri, kemudian Android dan iOS sendiri, terus QA dan tester juga sendiri. Jadi minimal ada 5-6 tim yang terlibat dalam pembuatan aplikasi atau website. Terus yang tidak kalah penting juga mengenai komunikasi. Jadi antara kedua pihak harus mempunyai waktu yang sama, referensi yang sama. Jangan sampai ada misalnya klien sedang membutuhkan bug fixing yang urgent, tapi dari segi software development-nya atau software host-nya itu tidak memiliki waktu yang pas atau tidak bisa mengerjakan hal tersebut, yang mana itu harus urgent. Karena mengapa? Karena dari segi developernya atau software host-nya saya sangat memahami, karena dari situ software host itu struggling. Jadi mereka akan mengambil banyak proyek yang masuk, yang mana satu tim, satu programmernya itu bisa menghandle 2-3 proyek yang berbeda. Nah, itu memang kami pun juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi maka dari itu untuk prioritas tertentu kadang tidak tersentuh gitu. Jadi perlu diketahui nanti ketika akan mengambil kerjasama dengan software host, itu dipastikan dia bisa menghandle dengan cepat. Misalnya nanti dengan kontrak satu ada yang dedicated atau pasca maintenance-nya juga dibahas di awal, jadi tidak ada miskomunikasi ketika proyek ini sedang berlangsung. Ya, kenapa harus mempunyai legalitas hukumnya? Karena ketika kita membentuk sebuah legalitas hukum, itu kita sadar bahwa kita ini di bawah naungan hukum dan ada budget yang keluar di sana. Ketika vendor atau software host ini masih kecil, mereka enggan memikirkan ke sana. Karena daripada saya membuang uang 10-20 juta untuk membuat legalitas saja, lebih baik 10-20 juta ini saya belikan server kan gitu. Atau saya belikan domain dan macam-macam. Karena kalau perusahaan masih kecil kan enggan untuk memikirkan sampai segitu. Tapi kalau kami sebagai software development yang profesional, kita memahami hal itu penting karena customer kami juga ingin kenyamanan dan juga ingin semuanya berjalan dengan lancar. Kayak misalnya
Kalau kita tidak memiliki PKP atau NPWP, maka customer saya yang instansi pemerintah dan juga BUMN tidak bisa bertransaksi dengan kami, kan gitu. Itu banyak sekali faktor. Yang pertama, itu dari segi konsepnya memang tidak matang. Dalam arti dari blueprintnya, kalau kita mau bikin rumah, itu kan kita membuat blueprint dulu, yang mana ini ubinnya pakai apa, atapnya pakai apa, dindingnya pakai apa, berapa lantai, speknya. Dari spek itulah kita lemparkan ke kontraktor, kan begitu. Nah, itulah yang diperlukan di konsep awal pembuatan aplikasi maupun website startup. Jadi, tor-nya bagaimana, alurnya bagaimana, kemudian mock-up-nya seperti apa, apakah ada fitur unik atau fitur khusus yang harus dibikin yang tidak ada di aplikasi lain, misalnya gitu. Itu harus disusun semua dalam satu dokumen, kemudian kita brainstorming bareng dengan disusunkan bareng apakah semua ini sudah mencakup semua atau belum. Dari situ kita akan mendesain sebuah tampilan UI UX untuk menentukan tampilan-tampilan itu apakah sudah sesuai dengan konsep yang akan dibuat. Jadi secara konsep memang harus dibicarakan semua di awal. Apa yang terjadi jika konsepnya belum jelas? Pasti terjadi masalah ketika development. Misalnya, kita berandai-andai kan membuat rumah tadi. Misalnya harusnya WC-nya itu ditaruh di belakang, dekat dapur. Tapi ternyata dari pihak developer itu taunya di tengah, di samping kamar misalnya gitu. Itu kan sebuah persepsi yang berbeda. Seperti halnya coding juga sama. Maunya tampilan home isinya apa saja, tapi ternyata ada beberapa yang klien tidak berkenan. Hal-hal kecil itu pun harus dibahas. Kemudian dari segi developernya tidak bisa mendeliver dengan tepat sesuai dengan timeline dan lain-lain. Itu terjadi juga karena hal tadi, seperti halnya satu orang menghandle beberapa project karena si developernya masih struggle. Kemudian juga dari sisi customer-nya atau kliennya ini suka menambah fitur di tengah-tengah, sehingga proyek ini terkesan tidak selesai-selesai dan tambal sulam, akhirnya membuat ada bugs atau ada error yang tidak akan selesai. Jadi kalau bisa membuat aplikasi, membuat website, startup, konsepnya dimatangin di awal supaya di developnya semakin lancar. Karena ada perkataan seperti ini, buat aplikasi atau website yang memenuhi MVP, minimum viable product. Jadi bikin aplikasi dan website fiturnya itu sesimpel mungkin supaya cepat dilempar ke pasar. Jangan bikin sesuatu yang lengkap dulu baru lempar ke pasar, nggak akan kelempar. Karena itu pasti membutuhkan waktu. Yang ada lempar dulu baru kita bahas evaluasi, kan begitu. Kemungkinan proyek berhenti di tengah jalan itu kemungkinan pasti ada. Ada beberapa faktor. Faktor dari klien itu bisa aja dari pendanaan. Dari pendanaan tidak lancar, bisa aja dari klien pengen di hold dulu karena dia mengetahui pasarnya sedang tidak memungkinkan. Contoh kemarin pada saat COVID, pasarnya tidak memungkinkan, jadi di hold dulu. Ada juga yang dari segi konsep dia tidak puas. Jadi dia ngonsep sendiri, tapi setelah dikaryakan ternyata ekspektasinya berbeda. Itu juga harus dibahas ulang gitu. Nah, dari segi developernya, dari segi software house-nya, itu dari segi internal, seperti komunikasi antar tim, kemudian berapa jumlah tim yang terlibat, itu juga mempengaruhi lancar tidaknya sebuah proyek. Dan juga inti dari tim itu adalah seorang project manajernya atau pimpinannya. Dan juga kalau nggak ada project manager bisa sistem analisnya. Karena itu dia kalau di dunia kontraktor ya mandornya, pelaksananya. Jadi kalau pelaksananya tidak bisa memenuhi ekspektasi dari klien, maka itu juga akan sulit. Ada kemungkinan software house itu tahu-tahu hilang, tidak bisa dihubungi dan segala macamnya. Ada beberapa faktor yang melandasi hal tersebut. Yang pertama itu pasti karena permintaan fiturnya udah nggak masuk akal. Penambahan fiturnya udah nggak masuk akal sesuai dengan kesepakatan yang ada. Nah, kami sebagai software house profesional biasanya sudah ada kontrak di awal. Jadi fitur yang kami ingin buat itu ini aja loh Pak. Ketika terjadi di tengah-tengah, apabila itu memungkinkan akan terjadi penambahan fitur dan penambahan budget. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, artinya banyak sekali rombakan di tengah-tengah. Itu saya harapkan ada terjadi pada next development setelah ini rilis. Kenapa seperti itu? Karena supaya tidak mengganggu proses development pada fase pertama ini. Supaya lancar dulu sampai akhir dan bisa testing ke usability testing ke pasar gitu.
Tapi kalau itu dilakukan, maka development semakin mundur. Faktor selanjutnya itu mengenai si developernya sendiri. Dia bisa jadi kekurangan orang, bisa jadi dia memang dari awal tidak mampu, hanya mengiyakan saja. Yang ketiga, si developer paling klasik nih, si developer kehabisan dana. Karena itu memang sering terjadi. Asumsi begini, satu programmer itu misalnya gajinya 5 juta. Dalam satu proyek kita butuh paling nggak 3-4 programmer. Nah juga beberapa add-on seperti UI UX designer sama tester. Kita butuhkan itu. Nah, dalam satu proyek itu misalnya hanya bisa dilakukan 2 bulan. Tapi ternyata molor sampai bulan ketiga. Artinya apa? Dananya dia habis. Padahal dia tidak mengambil keuntungan yang banyak, hanya paling nggak 20-30% dari setiap nilai proyek yang ada. Nah, artinya apa? Ketika dia meleset perhitungan, maka itu menjadi bumerang juga untuk dia. Misalnya dia harus mengerjakan proyek lain lagi untuk menutup gajian tim pada bulan berikutnya. Batas wajar ketika kita meminta sebuah fitur baru di tengah-tengah proyek. Jadi, sebisa mungkin meminimalisir hal tersebut. Tapi kalau memang mau nggak mau harus, paling tidak ada goals yang jelas. Goalsnya apa sih? Oh, ingin aplikasi ini secara UX bisa lebih mudah lagi visibilitasnya, misalnya seperti itu masih masuk. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah produksi tiba-tiba menambah modul baru, nah itu kan tantangan besar karena kita sedang ongoing nih. Jadi istilahnya codingan ini sedang berjalan, tapi tiba-tiba kita harus switch untuk menggarap codingan yang lain. Jadi itu nanti akan membuat masalah. Maka dari awal saya tekankan konsepnya harus jelas, blueprintnya di awal. Misalnya kita mau bikin rumah 4 tingkat, ya blueprintnya harus 4 tingkat dulu. Mau nanti kita developmentnya per lantai, per kamar, atau per apa, itu dibahas nanti ketika development. Tapi blueprint konsep 4 lantai ini sudah dibahas di awal. Kemungkinan ada, pasti ada. Jika proyek ini ada kaitannya dengan integrasi pihak ketiga. Contoh apa? Payment gateway, gateway pengiriman, kemudian gateway OTP. Ya contohnya pihak ketiga itu. Jadi kita harus mengintegrasikan data kita dengan data pihak ketiga untuk bisa disinkronkan. Ini biasa terjadi untuk corporate dan juga di startup juga beberapa. Di startup itu kebanyakan masalah integrasi payment gateway. Tapi kalau yang di corporate ini kasusnya agak unik karena dia sebenarnya biasanya punya sistem lama, yang mana sistem lama ini pengen dikonekkan dengan yang akan dibuat nanti. Nah, yang pertama kan kita harus melihat codingan yang sebelumnya, yang di sistem lama ini seperti apa, apakah bisa ditembakkan hubungan API secara teknis, atau harus membuat sebuah jembatan baru atau API baru untuk bisa mengkonsumsi data dari sistem yang lama, atau hanya dari sana export Excel kemudian di sini dimasukkan di sistem baru. Nah, hal-hal semacam itu kan harus dikendalikan di awal supaya estimasi jadi lebih mudah dan jelas. Apalagi dengan pihak ketiga tersebut itu memang agak sedikitnya memperlama proses development. Ketika tidak ada pihak ketiga tersebut, kita kan mempunyai patokan yang jelas. Dalam arti, kita membuat sebuah codingan untuk registrasi, kemudian login, kemudian halaman CRUD yang biasa, itu pasti cepat. Tapi kalau kita harus mengintegrasikan ke pihak ketiga, maka akan ada faktor eksternal. Bisa jadi lancar, bisa jadi tidak lancar. Ya, ini juga masalah klasik yang dialami baik dari software house maupun customer-nya ya. Jadi proyeknya sudah selesai, tapi dari customer-nya gagal bayar. Itu juga sering. Faktornya kan rata-rata biasanya startup. Jadi kalau startup itu kalau memang kelamaan rilisnya, biasanya memang dananya udah habis. Karena dia masih bootstrapping. Ya, kalau klien kami yang corporate, yang perusahaan, yang pabrik itu jarang seperti itu. Biasanya memang sudah dianggarkan. Nah, kenapa hal itu sering terjadi? Ya karena itu, pengennya itu aplikasinya perfect di awal. Jadi, jika Anda seorang calon klien yang ingin mencari software house untuk membuat aplikasi
dan website untuk startup Anda, pastikan Anda mempunyai budget yang cukup. Jangan sampai budget yang Anda keluarkan itu habis di tengah-tengah proyek. Imbasnya apa? Imbasnya dari segi software host-nya atau developer-nya tidak terbayarkan. Jadi, usahakan anggaran untuk development ini hanya 20% dari total anggaran yang ada. Karena 80%-nya itu pasti operasional sama marketing. Marketing misalnya nanti pakai Google Ads, Facebook Ads, figur endorse, konten misalnya. Itu pasti membutuhkan dana semua dan tidak sedikit. Jadi development itu kan bisa ditakar. Nah kadang itu yang tidak diperhitungkan oleh pemilik startup, pemilik perusahaan yang ingin membuat aplikasi. Jadi dia punyanya dana 100, semuanya dimasukkan ke development. Nah itu hal yang salah. Jadi kalau punyanya dana 100, usahakan bikin fitur yang harganya 20 juta untuk bisa mengejar MVP di awal. Tapi jangan juga menurunkan kualitas untuk mencari developer yang paling murah, karena ternyata akhirnya tidak jadi karena developernya tidak kredibel. Apabila Anda memiliki budget yang terbatas yang mungkin tidak sesuai dengan anggaran dari software house yang dipilih, maka jangan sampai memaksakan atau meminta diskon, karena dari segi developernya memang anggaran itu sudah dipatok berdasarkan dari hasil produksi. Seperti hanya kita gaji programmer kan satunya 5 juta misalnya. Kita membutuhkan 5-6 programmer dalam satu waktu, dalam satu proyek, maka kan itu angkanya juga bisa dihitung. Kalau misalnya ada orang yang menjual aplikasi, Mas bikin aplikasi harganya 2 juta bisa nggak? Bisa. Nah itu juga perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena pasti yang pertama, dia nggak support untuk custom. Yang kedua, support maintenance-nya juga pasti diragukan juga. Jadi sebuah rancangan anggaran dari software developer atau software house biasanya memang sudah dirinci. Kita butuh project manager gajinya sekian, kita butuh programmer gajinya sekian, kita butuh desainer gajinya sekian, akan ditotal dalam satu proyek itu akan ketemu anggaran fixnya itu berapa. Siapakah yang dimaksud dengan software development atau software house yang kredibel itu, yang profesional itu? Jawabannya adalah salah satunya Layana ID. Layana ID sudah berdiri sejak tahun 2016 dan kami sudah banyak mengerjakan proyek-proyek besar untuk korporasi, kemudian pabrik, startup seperti aplikasi marketplace, e-commerce, kemudian aplikasi on demand seperti Gojek, dan juga aplikasi internal pada korporasi dan juga pabrik. Kami juga menggunakan teknologi paling baru, seperti kalau di website itu ada framework Laravel, Node.js, dan juga React.js. Dan untuk di mobile apps kita juga menggunakan teknologi seperti React Native maupun Flutter. Jadi secara teknologi Anda tidak akan ketinggalan dengan kompetitor yang lain. Dari segi desain kami juga memiliki tim untuk research dan juga taste desainnya juga dengan yang baik. Anda bisa cek website kami, nanti bisa dicek kira-kira desain yang cocok untuk Anda miliki atau yang cocok seperti ekspektasi Anda itu yang mana saja. Anda bisa berkonsultasi dengan saya, bisa dihubungi di nomor di bawah ini. Kira-kira pengembangan aplikasi dari startup Anda seperti apa, kemudian bisa juga konsultasi untuk pengembangan aplikasi yang sudah ada dan ingin dilanjutkan dengan kami. Itu saja video kali ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di software house maupun di calon klien. Apabila Anda memiliki pertanyaan khusus untuk pembahasan kali ini, jangan lupa hubungi saya di nomor di bawah ini. Sampai jumpa di konten Tanya Layana selanjutnya.